Hadis tersebut diriwayatkan dari an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, yaitu dari Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada keduanya. Qala, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan petunjuk dan hidayah dari Allah berikan kepada kita kesehatan untuk menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah, salah satu rujukan yang kami gunakan ialah rujukan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Meskipun tidak semua kami sampaikan, tetapi paling tidak beberapa hal yang bisa kita berikan sesuai dengan petunjuk para ulama seperti itu. Karena dalam menafsirkan hadis dan dalam memaknai hadis, kita tidak selamanya atau tidak bisa menafsirkan sesuai dengan keinginan kita dan hawa nafsu kita tanpa ada petunjuk dari para ulama. Tentunya ulama yang kita inginkan, ulama yang rabbani, ulama yang berada dalam akidah yang benar, akidah yang lurus sesuai dengan akidah seorang muslim seharusnya dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ialah satu benar. Baik, di pembahasan yang ketiga ini kita masuk ke hadis yang ketiga ya, dari hadis Arba'in. Walaupun sebenarnya kita bahas secara ringkas saja karena yang kemarin sebenarnya hadis yang kedua sangat panjang, itu bisa dibahas dalam buku ini saja. Hadis yang kedua itu dibahas sekitar 50 halaman lebih. Hadis yang kemarin yang kedua itu panjang sekali. Namun kita tentu tetap mengambil manfaat, walaupun tidak semua, tapi paling tidak setidaknya kita mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh Syekh. Nah, di hadis yang ketiga ini, hadis tersebut diriwayatkan dari an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, yaitu dari Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada keduanya. Qala, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara.
syahadati alla ilaha illallah, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad ialah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan juga mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan saum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi berarti. Jadi kalau ada hadis yang akhirannya itu muttafaqun alaihi, itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim yang sudah disetujui hadis tersebut. Nah, hadis ini berarti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Maka di sini beliau mengatakan sami'tu, aku mendengar Nabi SAW. Berarti ini langsung mendengar Nabi SAW. Jadi kadang hadis itu periwayatannya kadang dari sahabat, mendengarnya dari sahabat lagi gitu. Nah ini langsung berarti dalam mungkin sedang Nabi SAW sedang ceramah atau sedang memberikan materi seperti itu. Kemudian beliau berkata bahwasannya aku mendengar Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama ialah syahadat, yang kedua ialah sholat, yang ketiga adalah zakat. Di sini yang keempat adalah haji, yang kelima adalah saum. Nah, nanti kita jelaskan insyaallah. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwasannya Islam itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memiliki tiang yang kokoh ya. Karena Nabi SAW mengibaratkan apa? Bunia itu artinya apa? Dibangun. Jadi kalau dikatakan Islam itu dibangun di atas 5 hal ini, berarti kalau ada satu yang enggak kena, rubuh, hancur. Berarti maksudnya apa? Kenapa disebut dibangun? Berarti ini adalah asas. Ini adalah asas, tiang, dan enggak bisa diganggu gugat. Makanya disebut rukun. Nah itu, kalau udah disebut rukun, berarti dia itu nggak bisa diganggu-gugat posisinya. Kayak misal rukun sholat diantaranya apa? Niat. Kemudian apa lagi? Takbiratul ihram. Wudu rukun bukan? Wudu. Mau 10 rakaat juga wudu nggak bakal sah sholat. Ini namanya rukun ya. Jadi kalau disebut rukun, dia itu posisinya vital, nggak bisa diganggu gugat, nggak ada itu semuanya batal. Nah ini Islam dibangun di atas 5 rukun ini, rukun Islam, gitu kan. Jadi mau orang syahadat, kemudian dia nggak sholat, gitu kan, hancur agamanya. Dan dia nggak meyakini sholat bagian dari rukun, kufur gitu. Dia sholat, dia syahadat, kemudian tidak melaksanakan puasa karena tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, dia bukan Islam, kufur dia. Jadi 5-5-nya ini harus diyakini i'tiqadan, dengan hati yakin bahwasannya 5 hal ini adalah 5 hal yang menjadi asas seorang muslim. Makanya disebut bunia. Sekali lagi disebut bunia karena dibangun. Berarti ini 5 fondasi utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim.